Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angel Gustina Kencana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran matematika kelas 12, yaitu matematika peminatan, yaitu mengenai limit fungsi. Baiklah, kita langsung saja tentang yang pertama, yaitu tentang pengertian limit fungsi. Agar suatu limit fungsi f(x) dx sama dengan a ada, nilai limit kiri dan limit kanan fungsi tersebut harus ada, dan nilainya sama. Kita lihat bahwa pada gambar ini, bahwa limit kiri dan limit kanannya sama ya. Limit f(x) mendekati 2, limit x kuadrat x mendekati 2 sama dengan 4. Mana agar suatu limit fungsi f(x) dx sama dengan a itu ada, jadi nilai limit kiri dan limit kanannya fungsi tersebut harus ada dan nilainya harus sama. Ditulis sebagai limit x mendekati a f(x) sama dengan limit x mendekati a min, atau limit x dari kiri ya. Limit x mendekati f(x) dari kiri sama dengan limit x mendekati a plus, atau limit x mendekati a dari kanan f(x) sama dengan r. Artinya limit kiri dan limit kanannya sama. Kita lihat fungsinya seperti ini. Selanjutnya kita lihat untuk menghitung limit fungsi dengan cara substitusi. Untuk menghitung limit fungsi dengan cara substitusi, yaitu dengan memasukkan langsung nilai x ya. Memasukkan langsung nilai x-nya pada fungsi seperti pada contoh ini, limit x mendekati 5, 3x dikurang 7. Maka 5-nya langsung kita masukkan ke nilai x. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15 dikurang 7, jadi sama dengan 8. Benar. Contoh yang kedua, limit x mendekati 2, 3x dikurang 6 per x ditambah 2, maka kita masukkan atau kita substitusikan langsung nilai x sama dengan 2 ke fungsi. Jadi 3 dikali 2 dikurang 6 per 2 tambah 2. Jadi 3 kali 2, 6 dikurang 6, 0 dibagi 2 tambah 2, atau 0 dibagi 4 sama dengan 4. Selanjutnya, bentuk tak tentu limit x mendekati a. Untuk bentuk limit tak tentu, salah satu bentuk limit tak tentu yaitu adalah bila disubstitusikan akan menghasilkan 0 per 0. Misalnya limit x mendekati a f(x), maka akan kita peroleh nanti hasilnya jika kita substitusikan nilai a-nya ini, maka akan diperoleh 0 per 0. Kita lihat contohnya ya. Di sini limit x mendekati 2, 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 dibagi 2x kuadrat dikurang 5x dikurang x ditambah 6. Nah, jika kita masukkan nilai x-nya mendekati 2, maka kita peroleh ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, bentuk ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Pelajari contoh berikut. Tentukan nilai limit x mendekati 0, 3 dikurang akar x ditambah 9 dibagi x. Nah, kita substitusikan nilai limit x mendekati 0, x-nya diganti dengan 0, sehingga kita peroleh akar 3 dikurang akar 9, artinya 3 dikurang 3, 0, 0. Artinya
ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan limit ini, maka kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya. Setelah dikalikan dengan bentuk sekawannya untuk pembilang dan penyebutnya, maka kita peroleh hasilnya yaitu min 1 per 3 tambah 3 atau sama dengan min 1 per 6. Nah, akar sekawannya di sini karena di sini akarnya ada 3 dikurang akar X ditambah 9, maka akar sekawannya adalah 3 ditambah. Kalau di sini dikurang berarti di sini 3 ditambah. Kalau di sini tambah artinya di sini 3 dikurang akar X tambah 9. Selanjutnya, limit fungsi aljabar di X menuju tak hingga. Nah, apabila kita menemui bentuk seperti ini, yaitu limit X mendekati tak hingga 1 per X. Artinya jika kita masukkan nilai tak hingga ke 1 per X, maka kita peroleh, artinya bentuk tertentu limit X mendekati tak hingga, jika kita substitusikan akan menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga atau bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Kita lihat contoh soal berikut. Selesaikan limit berikut. Limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5 dibagi 8x pangkat 3 dikurang x ditambah 2. Maka penyelesaiannya, jika kita ganti langsung nilai x dengan tak hingga, nah dimasukkan setiap nilai x ini, kita ganti dengan tak hingga, maka kita peroleh bentuk tak tentu atau tak hingga dibagi tak hingga. Ini dinamakan bentuk tak tentu. Kita lihat bahwa untuk menyelesaikan bentuk soal tadi, maka kalikan fungsi yang dicari limitnya dengan kebalikan dari pangkat variabel tertinggi. Atau untuk menyelesaikan limit ini, kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang, bahwa di sini pangkat tertingginya adalah 4x pangkat 3, sedangkan penyebutnya adalah 8x pangkat 3. Sedangkan di sini pangkat 1, berarti yang pangkat tertinggi adalah 8x pangkat 3. Yang pembilang pangkat tertingginya adalah 4x pangkat 3. Sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah 4 per 8. Nah, karena 2 dibagi tak hingga 5 ini hasilnya adalah 0 ya. Sehingga 4 per 8 atau 1 per 2. Jadi secara umum penyelesaian limit bentuk tak hingga per tak hingga adalah hasil pembagian dari koefisien variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Contohnya seperti yang tadi. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan bahwa jika ada bentuk limit bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita cari dulu pembilangnya. Pangkat tertinggi adalah X pangkat 3, jadi yang ini tidak kita masukkan. Jadi 4x pangkat 3 dibagi 8x pangkat 3, hingga 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 1. Jadi
tinggal 4/8. Ketentuan pangkat variabel tertinggi pembilang tidak lebih besar dari pangkat variabel tinggi penyebutnya. Selanjutnya, limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri dengan cara langsung. Kita perhatikan contoh yang pertama ini, yaitu limit x mendekati pi sin x ditambah cos x. Jika kita substitusikan secara langsung, maka kita ganti x-nya dengan pi, maka kita peroleh sin pi tambah cos pi. Kita tahu bahwa nilai pi itu adalah 180 derajat, atau kita masukkan nilai sin 180 derajat itu adalah hasilnya 0, sedangkan cos 180 derajat artinya cos di kuadran kedua nilainya adalah negatif 1. 0 ditambah negatif 1 atau 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1. Selanjutnya, jika kita substitusikan langsung berupa bentuk tak tentu, kita harus melakukan penyederhanaan terhadap fungsi trigonometri. Nah, penyederhanaan fungsi trigonometri ini, di sini kita dituntut untuk memahami identitas dan persamaan-persamaan dari trigonometri. Lihat contohnya di sini, limit x mendekati pi per 2 sin 2x dibagi cos x. Jika kita substitusikan langsung, maka kita peroleh limit x mendekati pi per 2 sin 2 kali x-nya kita ganti dengan pi per 2, sedangkan cos x-nya kita ganti dengan cos pi per 2. 2 dibagi 2 habis 1, hingga tinggal sin pi dibagi cos pi per 2. Sin pi sin 180 0, sedangkan cos pi per 2 atau cos 180 dibagi 2 cos 90 nilainya juga 0, kita peroleh 0 per 0. Nah, jika kita substitusikan seperti ini, maka kita peroleh hasilnya 0 per 0. Nah, ini disebut dengan bentuk tak tentu. Jadi, untuk menyelesaikannya, maka kita harus merubah bentuk sin 2x nya menjadi 2 sin x cos x dibagi cos x, sehingga kita peroleh 2 sin x cos x dibagi cos x nya dibagi hingga habis yang atas 1 kali 2 sin x, hingga kita peroleh limit x mendekati pi per 2 sin x, karena sin 2x itu kan sama dengan 2 sin x cos x, jadi tinggal 2 sin x. Nah, kita substitusikan, kita peroleh sin 2 sin pi per 2 atau 2 kali 1, 2 kali sin 180 per 2 atau sin 90 kan nilainya 1 ya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini bentuk limit fungsi trigonometri, salah satunya dengan menyederhanakan ya. Selanjutnya kita lihat rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Jika kita temui bentuk sin ax per ax, maka hasilnya adalah 1. Sin ax per bx, maka nanti hasilnya adalah variabel dari, jika kita temui sin ax per bx, maka kita tinggal memilih atau mengambil nilai dari koefisien x-nya a, b, atau sebaliknya ax per sin bx, kita peroleh nanti a per b. Jika ax per bx, maka kita peroleh b a per b. Ini juga ya, a per b. Yang ketiga, jika kita temui bentuk sin x
dikurang A per X dikurang A, artinya itu akan sama dengan 1. Selanjutnya sin kuadrat X per X kuadrat itu juga sama dengan X kuadrat per sin kuadrat X sama dengan 1. Selanjutnya sin kuadrat AX per AX kuadrat itu akan sama dengan AX kuadrat per sin kuadrat AX juga sama dengan 1. Selanjutnya jika kita menemui bentuk tangent X juga bisa kita masukkan langsung nilai AX per AX, artinya tangent AX per AX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tangent AX atau sama dengan 1. Sama dengan sin tangent AX per BX juga sama dengan AX per tangent BX, artinya kita pilih dari variabel dari koefisien X. Di sini ada AX, BX, kita peroleh nanti hasilnya adalah A per B. Tangent kuadrat X per X kuadrat juga sama dengan X kuadrat per tangent kuadrat X sama dengan 1. Dan yang terakhir, tangent kuadrat AX per AX kuadrat sama dengan AX kuadrat per tangent kuadrat AX juga sama dengan 1. Selanjutnya, coba kita perhatikan contoh ini. Limit X mendekati pi per 2 cos X per pi per 2 dikurang X. Maka jika kita substitusikan langsung nilai pi per 2, kita peroleh hasilnya adalah bentuk 0 per 0. Kenapa? Cos pi per 2 atau cos 90 derajat itu adalah 0 ya. Sedangkan pi per 2 dikurang pi per 2, 0. Jadi 0 per 0, bentuk tak tentu. Sehingga dengan menyederhanakan, kita tahu bahwa cos X itu kan sama dengan ya sin pi per 2 dikurang X. Sehingga kita peroleh sin min X dikurang pi per 2 per min X dikurang pi per 2, sehingga kita peroleh negatif dibagi negatif adalah positif. Maka pi per 2 dibagi pi per 2, ingat bentuk sin limit fungsi trigonometri bahwa sin X per X, maka hasilnya adalah 1. Mungkin cukup sekian ya.